Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Datang dari Dan Ahmadu wa Islamu wa Istaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Pertama-tama yang kami hormati Ketua DPR Musyawarah Rasulullah yang saat ini telah hadir bersama beliau pada acara. Mudah-mudahan kita doakan kepada ibu sekalian, beliau berdoa selalu diberikan kesehatan dan selalu diistiqomahkan dalam mendidik kita semua melakukan saudara Rasulullah. Yang kami hormati pula para DPR Musyawarah Rasulullah, Bapak Haji Nur, Bang Hendra, Pak Beni, Bang Tirta, Bang Ian, Bang Ina, Bang Banyak, Bang Adit, dan para DKM lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan rasa capeknya, rasa lelahnya sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan pahala yang terjaga dan dijadikan nanti di akhirat kelak sebagai syafaat bahwasanya mereka ini pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memakmurkan suara kita. Yang kami hormati pula dan pertama saya hormati yaitu orang tua saya, Bapak Masrudi, yang telah mendidik saya dari kecil sampai saat ini. Minta doanya Bapak dan Ibu sekalian agar beliau selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan di luar negeri Islam. Dan yang terakhir yang kami hormati Bapak dan Ibu para jamaah musyawarah insyaallah yang hadir pada malam hari ini. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Berkat nikmat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama bahu dalam musyawarah insyaallah yang mana kita mengerjakan ibadah sholat fardu isya secara berjamaah. Yang kata ulama, apabila seorang hamba itu menjalankan sholat fardu isya, maka beliau sama dengan menjalankan setengah dari ibadah secara malam subuh. Ditambah misalkan hamba tersebut beribadah dengan sholat subuh secara berjamaah, maka hamba tersebut telah menggenapkan ibadah selama semalam subuh. Oleh karena itu kita harus bersyukur Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa sholat isya secara berjamaah, artinya sama dengan kita beribadah setengah malam subuh. Coba kalau kita zikir sholat setengah malam subuh, bersyukur kita tapi dengan sholat isya secara berjamaah saja kita sudah mendapat pahala tersebut. Terus punya dan puji syukur mudah-mudahan kita panjatkan kehadirat Allah, kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selawat dan salam juga berhubung melakukan dengan kita Nabi Muhammad wa maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita doa Bapak dan Ibu sekalian kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selalu umat yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini telah kita lalui sahur Ramadan yang ke-29 dan insyaallah akan kita laksanakan ibadah sholat tarawih yang ke-30. Hari ini ada dua jenis orang yang bergembira dan sedih. Yang bergembira itu yang udah jadi baru-baru mau bisa berbareng pas lihat sudah Islam, belum jadi 30 hari jadi hari di hari ya baginya. Yang sedih apabila besok lebaran atau lebaran di besok hari tadi Ramadan akan meninggalkan kita bahwa di kepada sekalian. Gak ada bulan bidang yang sama dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Senang ataupun sedih tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di
Di bulan-bulan biasa kita tidak akan menemui yang namanya setelah sholat isya ada yang tadarusan. Sebelum sholat subuh jam 4 pagi sudah ada yang tadarusan. Belum lagi pada sholat subuh ada kultum paginya. Hal-hal tersebut akan kita lakukan setelah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Dari situlah akan timbul rasa sedih kita, rasa iman kita bahwasanya bulan Ramadan akan kita satu hari lagi. Dan setelah bulan Ramadan akan sulit kita beribadah seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tapi kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita usahakan dengan sekuat-kuatnya. Mudah-mudahan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan, setelah kita ditempa dengan bulan suci Ramadan sebagai tarbiyah atau pendidikan bagi diri kita semua, mudah-mudahan kita terbiasa dengan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan kita lakukan pula di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya Allah ya Allah. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan akan menjaga kita, ada 3 hal menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Qiyana, kitab Lataiful Ma'arif, bahwasanya ada 3 hal yang bisa kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah kita berkonsentrasi mengerjakan apa yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan agar bisa kita kerjakan pula di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan yang kita lakukan di bulan selanjutnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 232, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu berkata, para ulama itu berkata seperti ini. Orang-orang terdahulu sebelum kita, ketika bulan Ramadan sudah pergi mendahului kita, itu mereka beribadah selama berdoa selama 6 bulan full. Untuk apa? Untuk mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan hatinya agar mereka bisa menjalankan ibadah-ibadah seperti bulan suci Ramadan. Dan para sahabat juga berdoa, orang terdahulu berdoa 6 bulan setelahnya agar mereka semua dijumpai dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dan untuk apa? Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan yang sudah mereka lakukan. Yang kedua, itu yang pertama, konsentrasi dengan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kemudian dan kita lakukan di bulan selanjutnya. Yang kedua adalah continue dalam meningkatkan ibadah yang kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Kenapa? Masih dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwasanya ulama berkata salah satu ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apabila seorang hamba mengerjakan satu amalan baik, maka diikuti pula dengan amalan-amalan lainnya yang baik pula. Begitu pun sebaliknya, apabila seorang hamba mengerjakan satu amalan yang baik, kemudian diikuti dengan amalan yang buruk, maka itu adalah tanda bahwa hamba tersebut amalan yang pertama tadi adalah amalan yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan amalan-amalan yang baik kita yang sudah baik, kita ikuti dengan amalan-amalan baik lainnya. Agar apa? Salah satu ciri ini masuk ke dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah jangan mengikut sertakan amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92 bahwasanya bunyi seperti ini. Janganlah engkau seperti wanita yang tirai beragam sebuah benang sudah mereka ikat dengan kuat seperti tirai beragam baru. Itu menariknya seperti apa? Kita sudah bertarbiyah diri kita dari hari pertama Ramadan sampai dengan hari terakhir Ramadan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi setelah bulan suci Ramadan melewati kita lakukan lagi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita lakukan lagi apa yang tidak kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita tinggalkan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Itu menandakan bahwasanya kita setelah mengerjakan amalan baik, kita kerjakan dengan amalan yang buruk. Namun lebih dari mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu continue dalam berbuat baik dan selalu mengikuti apa yang kita lakukan dengan baik dengan hal yang baik juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka beliau termasuk hamba yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin,
Allah menjadi hamba yang celaka. Mudah-mudahan tidak terlebih ibu Pak mau jadi hamba yang beruntung, yang rugi atau yang celaka. Semua pilihan ada dan terserah Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya mewakili DKM Musyawarah Allah mengucapkan karena ini hari terakhir kita, insya Allah hari terakhir kita untuk sholat tarawih dan besok hari terakhir kita sholat Ramadan. Besoknya adalah sudah Idul Fitri 1 Syawal. Maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal dari minal aidin wal faizin. Mohon maaf dari dan batin. Sama-sama. Kami ada salah-salah kata, kami ada sama. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena jika ada salah insyaallah hari manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk menutup kali-kali menutup ceramah sekali ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita ini, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita dan menjadikan kita hamba yang lulus dari takdir bulan suci Ramadan. Bila kita ada Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi